Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adikku, adik soleh-soleh semua? Semoga kalian sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatika min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita kali ini kita akan membahas tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala salat jamak dan qasar. Jadi, kali ini kita akan mengetahui apa itu salat jamak qasar dan bagaimana ketentuannya salat jamak qasar, apa dalil nakli salat jamak qasar, bagaimana tata cara salat jamak qasar, dan apa hikmah setelah kita mempelajari materi kita kali ini. Adik-adik soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pengertian salat jamak ialah salat fardu yang digabungkan atau dikumpulkan menjadi satu waktu. Sedangkan salat jamak qasar yaitu mengerjakan dua salat fardu dalam satu waktu sekaligus diringkas menjadi 2 rakaat atau 4 rakaat jadi 2 rakaat. Para ulama membagi dua salat jamak menjadi 2 macam, yaitu salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Salat jamak takdim yaitu menggabungkan dua salat fardu. Para ulama membagi dua salat jamak menjadi 2 macam, yaitu salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Salat jamak takdim yaitu menggabungkan dua salat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Adapun contohnya adalah salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Begitu pula dengan salat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Sedangkan salat jamak takhir merupakan dua salat fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada waktu saat yang kedua. Contohnya salat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Begitu pula salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Sedangkan salat jamak takhir merupakan dua salat fardu yang digabungkan dan dilaksanakan pada waktu saat yang kedua. Contohnya salat duhur dan asar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun syarat-syarat ketentuan salat jamak antara lain sedang dalam perjalanan dengan jarak tempuh tidak kurang dari 40 mil atau perjalanan 2 hari. Syarat yang kedua yaitu perjalanan dilakukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk maksiat atau berbuat jahat. Syarat yang ketiga yaitu keadaan sakit atau dalam kesulitan. Sedangkan syarat yang keempat berniat jamak pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima, salat di jamak bukan salat qada. Adapun ketentuan salat qasar yaitu merupakan salat fardu yang diringkas, yaitu jumlah rakaat 4 menjadi 2 rakaat saja. Salat qasar berlaku untuk salat duhur, asar, dan isya. Sedangkan salat maghrib dan subuh tidak boleh diringkas atau tidak berlaku untuk di qasar. Hukum melaksanakan salat qasar adalah boleh. Jadi, salat qasar dilakukan seperti halnya salat pada umumnya.
Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat jamak kasar yaitu 1. Dalam perjalanan jauh dengan jarak tempuh tidak lebih atau tidak kurang dari 90 km. Yang kedua, perjalanan dilakukan bukan untuk maksiat atau berbuat jahat. Syarat yang ketiga yaitu berniat sholat kasar pada ketika kita takbiratul ihram. Syarat yang keempat, sholat yang dikasar bukan mengqada salat. Adik-adik soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ketentuan salat jamak kasar terbagi dua, yaitu qasar jamak takdim dan jamak qasar takhir. Salat jamak takdim contohnya salat asar 2 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur bersamaan dengan salat asar 2 rakaat. Sedangkan salat jamak takhir contohnya salat zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat dikerjakan pada waktu asar. Adik-adik soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmah yang bisa kita petik ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau keringanan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat dalam keadaan musafir atau perjalanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umatnya sebagai bukti kasih sayang kepada umatnya. Yang ketiga, memberikan semangat kepada umatnya untuk bepergian atau musafir bertujuan untuk menambah keimanan dan mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umatnya bahwa agama Islam memberikan kemudahan kepada penganutnya, memberikan perasaan tenang karena sudah melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga di lain waktu kita masih berjumpa dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.